meningkatnya jumlah pasien positif COVID-19 membuat pemerintah membuat kebijakan baru, social distancing dan lockdown. Ada beberapa negara yang menggunakan sistem social distancing dan ada beberapa yang menggunakan lockdown. Dan di antara negara yang menggunakan sistem social distancing adalah Indonesia. Dan ada beberapa negara di antara lainnya yang menggunakan sistem lockdown. Ada Cina, Italia, Polandia, El Salvador, Irlandia, Spanyol, Denmark, dan Amerika. Dan yang lain-lain, ada banyak lagi. Yang akan kita bahas hari ini, apa itu social distancing? Menurut Google, social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Kini istilah social distancing sudah diganti dengan physical distancing oleh pemerintah. Social distancing yang umum dilakukan yaitu bekerja dari rumah, work from home, belajar di rumah secara online bagi siswa sekolah maupun mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri banyak orang banyak seperti konferensi, seminar, dan rapat, ya kayak ngumpul-ngumpul sama temen di kafe lah, nge-mall gitu, mallnya ditunda, jadi tunggu sampai corona selesai. Social distancing berbeda dengan self quarantine atau self isolation. Selain social distancing, ada pula istilah lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan infeksi COVID-19, yaitu self quarantine. Quarantine ditujukan kepada orang yang beresiko tinggi terinfeksi virus corona, misalnya pernah berkontak langsung dengan penderita COVID-19 tapi belum menunjukkan gejala, ya kayak ODP. Dan self isolation berlaku pada orang yang sudah terbukti positif menderita penyakit COVID-19. Biasanya self isolation merupakan upaya penanganan alternatif ketika rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Menerapkan self isolation tidak bisa sembarangan dan harus dengan arahan dokter. Untuk melakukan social distancing, ada beberapa yang perlu kamu persiapkan sebelum menjalani social distancing atau pembatasan sosial. Yang pertama, merencanakan kegiatan. Mungkin kamu sudah terbiasa beraktivitas, misalnya belanja tanpa perlu khawatir ramai atau enggak di tempat yang kamu kunjungin. Namun di masa pembatasan sosial ini atau social distancing, hal tersebut harus direncanakan ulang. Pasalnya berkunjung ke tempat ramai akan meningkatkan resiko kamu terjangkit virus corona. Kalau misalnya butuh banget atau perlu banget keluar buat belanja, boleh, tapi tetap ingat social distancing itu, jadi jaga jarak antara orang. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting amat, kalau mau keluar mending di rumah aja. Yang kedua, menyediakan obat-obatan yang diperlukan. Kalau misalnya kamu menderita penyakit tertentu dan sedang menjalani pengobatan, pastikan kamu memiliki persediaan obat yang biasa kamu pakai. Kalau misalnya kamu batuk atau pusing, misalnya butuh obat yang seperti misalnya paracetamol untuk meredakan nyeri dan demam. Hal ini perlu dilakukan agar kamu nggak perlu keluar dari rumah buat ke rumah sakit atau ke apotek. Jadi kalau butuh, jadi usahain obatnya itu tetap dalam kondisi cukup buat biar kamu nggak keluar dari rumah. Ketiga, memenuhi kebutuhan harian. Persiapkan stok makanan, sabun, disinfektan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam jumlah secukupnya. Hindari panic buying atau membeli barang secara berlebihan, kayak misalnya beli yang gak kayak biasanya gitu. Itu malah merugikan orang. Soalnya misalnya orang yang lagi butuh barang itu, dia malah nggak dapat barangnya karena kamunya panic buying, jadi kamu beli barang berlebihan, jadi itu malah merugikan. Terus kalau misalnya anggota keluarga kalian kurang sehat, nggak perlu nyiapin stok masker yang berlebihan.
Terus konsumsi makanan yang bergizi seimbang yang dapat memperkuat daya tahan tubuh seperti buah-buahan, sayur. Kemudian simpan makanan yang sudah kamu beli di dalam wadah yang bersih dan diletakkan di kulkas untuk menjaga kesegarannya. Yang keempat, mempersiapkan akses internet. Selama social distancing, internet merupakan salah satu penghubung kalian ke dunia luar. Oleh karena itu penting bagi kalian menyiapkan akses internet yang jaringannya yang luas dan memiliki kecepatan stabil saat akan menjalani perbatasan social distancing. Ya bersyukurlah kalian yang di rumahnya pakai wifi. Oke, mungkin itu saja ya dari aku sama Google tentang social distancing. Kalian juga harus jaga kesehatan juga, jangan lupa cuci tangan, jangan telat makan makanan sehat yang bergizi ya. Terus tahan dulu mau keluar, tahan dulu. Yang kumpul sama temen dia memang dia bukannya sombong, tapi kita harus mengurangi dulu lah kumpul itu kayak gitu, social distancing. Teman kita juga di rumah aja gitu. Kan kita kan kalau mau keluar ke rumah teman kita kan lewat luar, kita di luar. Jadi keluar. Iya. Ya mungkin itu saja ya. Nama saya Alif Akbar.